Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulu Bilhamdi Abdillah Ulu Elang dengan NIM 2020 1037 0311 126. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 6 dari jaringan komputer, yaitu HSRP Configuration Guide. Nah, jadi di sini yang saya pahami untuk eh, tugas 6 kali ini adalah eh, untuk tugas ini itu kurang lebih bukan hanya siapa kayak lebih menjelaskan tentang bagaimana rute dari sebuah PC yang dimana jika terdapat multiple router untuk menuju ke suatu tujuan. Nah, di sini ada lakukannya rerouting. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita ikuti step-stepnya, di sini sudah kurang lebih sudah dijelaskan di PT activity-nya. Nah, di sini kalau misalnya kita disuruh yang pertama, step pertama yaitu adalah untuk verifikasi konektivitasnya. Nah, di sini untuk yang pertama kita nge-trace path dari PCA ke web server. Nah, di sini saya sudah coba beberapa kali ya. Jadi kalau untuk PCA ke web server, itu kalau mau melakukan tracer untuk ke web server yaitu dengan dengan IP address-nya itu adalah 209.165.200.226. Nah, di sini nemunya dari mana? Dari sini sudah ada dijelaskan untuk udah ditulis di sini IP dari web servernya itu berapa. Sini kalau kita run, nah ini langsung ketemu hasilnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini udah kelihatan. Nah, cara cara kita taunya itu bagaimana? Nah, ini di sini udah kelihatan kalau misalnya untuk rute pertama itu melewati 192.168.1.1 itu tahunya dari mana? Ini ada dari addressing table-nya ini sudah ada. Nah, 192.168.1.1 ini ada yaitu merupakan router satu. Nah, router satu kemudian 10.1.1.2 itu ini lewat router 2. Nah, setelah router 2 lewat 10.100.102. Ini lewat eh, internet. Setelah internet baru ke web server. Jadi untuk dari PCA ke web server itu lewatnya dari PCA ke switch ke router, router router satu, kemudian ke router 2 ke internet, ke web server. Kurang lebih seperti itu untuk yang step pertama. Nah, kalau untuk step kedua, eh, untuk awalnya, untuk awalnya itu dia sebenarnya itu melewati router 3, router 2, kemudian internet baru web server. Di sini sudah terbukti di sini terlihat di awal-awal. Nah, tracing untuk pertama itu lewati 192.168.1.3. Nah, titik 1.3 itu ada di router 3 nih, 192.168.1.3, kemudian lewat router 2 yang sama, kemudian internet baru web server. Nah, kemudian di sini untuk step ketiga itu kita disuruh untuk delete untuk link daripada R3 dan S3. Nah, di sini kemudian sebelumnya sudah saya delete dan ketika saya coba koneksi koneksi lagi, nah ini RTO semua. Ini RTO semua, request timeout semua karena daripada PC itu belum menemukan suatu jalur yang dimana itu jalur yang efektif untuk menuju ke web server. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kan untuk tracing tracing rutenya itu kan maksimum 30 hop ya, 30 hops. Nah, ini sampai 30 tuh dia RTO semua. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita sambungkan lagi dan kita ping lagi dan kita ping untuk koneksinya, nah dia membalas. Nah, kurang lebih dia membalas sebentar. Oke, saya kembali lagi. Nah, jadi ketika kabelnya itu sudah dikoneksikan lagi, ketika kita cek untuk pingnya, untuk koneksinya itu kita bisa 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 lakukan ping lagi gitu loh, karena memang sudah terkoneksi dari S3 ke R3-nya. Nah, kemudian
Eh, Setelah hal itu dilakukan, kita masuk ke part 2, yang dimana untuk konfigurasi dari HSP aktif dan standby router. Nah, aktif dan standby router ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau untuk router yang sifatnya itu aktif, itu dia memiliki prioritas yang lebih besar daripada router yang memiliki sifat standby. Jadi, eh, router aktif itu merupakan jadi router utama yang dimana itu untuk dijadikan jalur daripada beberapa PC-PC nanti yang untuk menuju ke web server lah, kurang lebih seperti itu kalau di topologi ini. Sedangkan kalau untuk standby itu dia kurang lebih menjadi router cadangan daripada router aktif, semisal semisal router aktif ini memiliki masalah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk konfigurasi ini sudah dijelaskan step-stepnya. Nah, di sini sudah saya lakukan di router satu. Eh, ini untuk tulisannya nggak kelihatan karena udah sempat agak lama saya Jadi ini sudah saya lakukan di router satu. Jadi eh, saya lakukan untuk di router satu untuk interface gigabit 0/1. Eh, ini ya di sini udah sempat sebenarnya ada di situ tulisannya. Nah, untuk standby-nya ke versi 2, standby versi 2, Eh, kemudian untuk standby IP-nya itu di 192.168.1.254. Nah, ini tuh apa? Itu merupakan eh, default gateway virtual yang dimiliki oleh HSRP. Nah, ini 192.168.1.254. Eh, di sini sudah jelaskan juga di sini untuk virtual IP-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini saya lakukan untuk standby one priority 150. Nah, di sini gunanya apa? Jadi untuk priority ini makanya untuk dijadikan sebuah prioritas. Prioritas yang dimana nanti ketika ini diaktifkan, router satu ini akan menjadi router utama karena dia memiliki prioritas yang lebih tinggi. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena untuk default awal dari priority sebuah router itu kurang lebih itu kalau nggak salah 100. Nah, di sini tulisannya sudah with activity ada tulisannya. The default value is 100. Jadi kalau lebih seperti itu. Jadi ketika priority dari router satu ditingkatkan jadi 150, maka PC nanti ini akan melakukan routing dengan router yang memiliki priority yang lebih tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian preamp, standby one preamp. Nah, ini tuh digunakan kalau nggak salah ya, kurang lebih itu supaya eh, router ini itu eh, akan aktif ketika eh, gateway gateway dari eh, gateway daripada router ini itu dilewati, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika eh, standby one preamp ini jadi kurang lebih menjadikan sebuah router ini tuh jadi router utama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke step 2, configure R3 sama dengan R1 tapi hanya di step 1B dan 1C. Nah, di sini sudah saya lakukan untuk gigabit 0/0, standby versi 2, dan standby 1 IP. Nah, jadi untuk virtual IP dari virtual gateway untuk HSRP untuk kedua router itu sama-sama dilakukan untuk di router satu dan router 3. Nah, kemudian untuk verify HSRP configuration. Nah, di router satu show standby sama di router 3 juga. Kalau untuk router 3 show standby, ini show standby Gigabit Ethernet Group 1 version 2. Sebenarnya di router satunya saya masih ada lagi. Nah, kemudian di sini mulai dari sini ya, tulisan dari router satu state. Kalau di router 3 itu tulisannya state is standby. Kalau di router satu itu state is active. Kemudian untuk virtual IP address-nya sesuai dengan virtual gateway daripada HSFP.
Kemudian aktif virtual MAC address itu adalah sekian sesuai dengan versi 2 daripada apa HSRP-nya, standby versi 2-nya. Nah, kemudian eh, kalau di router 1 ini adalah preemption enabled, sedangkan di router 3 itu nggak pakai. Nah, kemudian active routernya itu karena active router itu adalah yang jadikan router utama yang teraktif adalah router 1. Ya. Di sini untuk active router adalah lokal. Lokal itu berarti adalah punya dia sendiri router yang aktif. Sedangkan kalau di sini tulisannya di router 3 itu adalah active router is IP daripada router 1. Nah, kemudian standby router is lokal karena dia sebagai standby, sedangkan di sini standby router adalah yang punya R3. Dan priority-nya di sini untuk R1 ada 150, sedangkan untuk R3 adalah 100. Sesuai dengan default-nya itu adalah 100. Kalau ini konfigurasi, sudah terkonfigurasi untuk priority-nya 150. Kalau lebih seperti itu. Nah, kemudian show standby brief, kurang lebih itu hanya rangkuman-rangkuman. Nah, kemudian kita change default gateway address itu uh, di switch 1, switch 3, PCA, dan PCB. Jadi di switch 1 ini saya sudah ganti untuk IP default gateway itu sesuai dengan virtual gateway daripada HSRP di switch 1, switch 3, kemudian PCA, PCA itu di sini. Nah, default gateway sudah saya ganti untuk ini ya. Nah, kemudian di PCB-nya. Nah, PCB-nya. Default gateway sudah saya ganti. Nah, ketika kita lakukan ping untuk web server, ini kita coba langsung ya, ping ulang. Ketika kita ping daripada web server, ini dia reply. Nah, karena kita melakukan default gateway, kita pakai default gateway-nya daripada ASRP. Nah, untuk PCB juga, kalau kita ping lagi, nah ini dia reply. Kalau habis seperti itu. Kemudian, eh, kalau misalnya kita tracer dari PCB ke web server, kalau yang di awal-awal banget itu dia pakainya itu ke router 3, pakai 1.3. Sekarang kalau kita tracer lagi ke web server, dia pakainya 1.1. Karena sesuai dengan priority-nya router 1 yang yaitu sebagai router aktif yang memiliki prioritasnya 1.000. Jadi si PCB ini rerouting dari ada jalurnya dia itu ke router 1 terlebih dahulu. Jadi nggak pakai router 3, tapi pakai router 1, router 2, internet baru web server. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita nge-break link daripada R1 dan S1 ini, jadi supaya router 1 ini tidak memiliki koneksi, jadi kita coba. Nah, kalau misalnya kita delete dari koneksi di sini, nah kemudian kita ke PCB lagi, kita tracer lagi, nah ini akan eh, memakan waktu yang sedikit lebih lama karena untuk prioritasnya dia itu tidak ke R1. Dia tidak ke R1, namun dia balik lagi ke R3. Karena yang di sini itu yang aktif itu dia memiliki masalah karena tidak ada koneksinya ke sana. Sedangkan eh, yang router 3 dia semula standby, dia menjadi aktif. Karena untuk R1 ini dia memiliki masalah, sedangkan R3 ini yang standby. Jadi dia aktif, kemudian dijadikan jalur utama. Seperti itu. Di R3, di sini R3, kemudian R2, internet baru observer. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini eh, kita restore link ke R1 lagi. Di sini kita hubungkan lagi. Ini hijau semua. Nah, kita translate lagi. Nah, kita translate lagi. Dia akan menggunakan jalur yang sama seperti awal.
yaitu menggunakan router satu. Itu kembali ke IP-nya dari router satu, 92 setelah melakukan dari 1.1. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk penjelasannya sampai sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.